Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, puji syukur kita masih diberikan kehidupan, diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sebagaimana dialami oleh Yesus sendiri, orang-orang sekampung halamannya juga mencibir dia ketika dia mengajar dengan hebat atau membuat karya-karya besar. Orang-orang yang mendengarkan Yesus dikatakan marah. Kemarahan itu diungkapkan dengan menghalau Yesus keluar kota. Tidak hanya itu, Yesus dibawa oleh mereka ke tebing gunung dengan maksud melemparkan dia ke dalam jurang. Satu orang marah mungkin masih bisa kita tangani, tetapi jika kemarahan sekelompok orang menjadi masalah yang susah untuk diatasi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia pastilah pernah mengalami rasa marah. Kemarahan menjadi tanda khas makhluk hidup. Binatang pun bisa akan marah jika hidupnya terancam. Apalagi manusia yang punya pikiran dan punya rasa. Tidak dalam keadaan terdesak pun, kita sebagai manusia sering marah dan mengungkapkannya dengan berbagai bentuk. Dengan perkataan, dengan sikap yang kasar kepada orang lain. Semisal seperti itu. Yang jelas, marah itu menjadi tanda kemanusiaan. Marah seringkali hanya sebagai ungkapan energi negatif, atau karena merasa tersinggung mungkin, dan perasaan negatif lainnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini mungkin kita sama seperti para tetangga Yesus. Kita sering sulit untuk melihat dan mengakui kelebihan, prestasi, keterampilan, kepandaian, dan kesuksesan sesama. Kita seringkali membuat label
pada sesama kita dalam cara kita memandang sesama. Bahkan karena iri kita sering marah kepada mereka. Ketika sesama kita memiliki kehebatan, kelebihan atau kesuksesan di dalam karya, di dalam tugasnya, di dalam usahanya, kita tidak mampu menghargainya. Lebih dari itu, kita sering tidak mampu untuk memberikan pujian, memberikan apresiasi kepada teman kita, rekan kita yang berhasil. Yang seringkali diunggulkan, yang seringkali diungkapkan adalah kita merasa iri sehingga menjadikan kita sulit untuk mengapresiasi sesama kita. Kita sulit untuk memuji keberhasilan sesama. Bahkan tak jarang ketika dengan jelas-jelas kita melihat kesuksesan sesama, kita justru akan menyoroti kekurangan atau kelemahannya, mencari-cari kelemahan dia, kekurangan dia itu apa ya, sehingga bisa menjadi bahan untuk bisa melemahkan dan menjatuhkan mereka. Dan seringkali kita tidak tulus untuk memuji atau menghargai kesuksesan sesama. Rasa iri sering mendorong kita untuk memojokkan sesama yang berhasil. Melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar dari keberhasilan sesama, sehingga menjadi pemicu kita untuk bisa maju dan berkembang tanpa harus mencari-cari kesalahan orang. Dan semoga kita berani bersikap secara Kristiani dengan memberkati, mendoakan mereka yang mungkin sudah membuat kita kecewa dan membuat kita marah. Keberhasilan orang lain menjadi tanda bahwa kita juga bisa berhasil dalam karya dan dalam kerja, dalam usaha. Marilah kita dengan tulus hati mewartakan kabar sukacita untuk sesama kita, agar kita sama-sama sejahtera bersama, sehingga keberhasilan orang lain juga menjadi keberhasilan kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami untuk bersyukur pada sesama kami yang sedang mengalami keberhasilan. Jauhkanlah kami dari sikap iri hati, sikap dengki yang seringkali mengkerdilkan hati kami. Semoga kami sungguh-sungguh bisa dengan tulus memberikan apresiasi yang terbaik untuk rekan saudara kami yang berhasil, sehingga kami bisa juga menjadi berkat bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.